Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Walleter dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Harapan saya semoga saja tentunya semuanya dalam kondisi sehat-sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Beberapa hari ini saya jarang sekali mengupload video, disebabkan karena saya jarang sekali berada di kota karena kebanyakan di luar daerah. Saya lagi mengerjakan sebuah rumah wallet saya yang kedua, yaitu melakukan pengecoran, yang mana daerah tersebut juga tidak bisa dijangkau oleh sinyal internet. Makanya jarang sekali saya mengupload video-video. Nah, pada kesempatan kali ini saya ambil kesempatan, kebetulan saya berada di kota, untuk membuat satu video yang mana video tersebut merupakan jawaban daripada salah satu teman yang menanyakan bahwa bagaimana cara mempertahankan anak burung walet yang ada di RBW kita. Karena berdasarkan pengalamannya, itu sudah hampir 2 tahun mengelola RBW-nya, namun tidak ada perkembangan. Disebabkan karena anak waletnya selalu kabur dan tidak kembali. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dulu di sini dengan tujuan apabila saya mengupload video-video terbaru dari saya, maka secara otomatis akan muncul di beranda YouTube Anda dan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video berikut ini. Sahabat Walleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya ingin meluruskan bahwa jangan sampai kita terjebak dalam satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara mempertahankan anak walet di RBW kita agar jangan kabur. Nah, jadi sahabat Walleter, sebenarnya begini. Burung walet adalah burung unggas yang hidup secara alami. Kita sebagai pembudidaya walet hanya mampu untuk membuatkan gedung untuk tempat walet itu beradaptasi. Kita memanipulasi semua bentuk gedung itu, tata ruangnya maupun suhunya, seperti halnya dengan kondisi yang ada di alam habitatnya, sepertinya yang ada di dalam goa, seperti itu. Jadi kehidupan burung walet tetap saja dia hidup secara alami. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa kenapa anak burung tidak bisa dipertahankan, nah menurut saya pertanyaan yang sangat-sangat sulit dijawab. Nah, sebaiknya pertanyaan tadi dirubah menjadi bagaimana cara menarik anak burung walet yang ada di sekeliling kita, bukan anak walet yang ada di tetangga kita. Karena nanti tetangga mendengar tidak enak. Dan tetangga pun tidak pernah mengakui bahwa itu adalah burungnya. Jadi sebaiknya, pertanyaan tadi dirubah. Bagaimana cara menarik anak burung walet yang ada di sekeliling kita? Nah, itu masuk akal. Tapi kalau mempertahankan, saya kira sangat sulit. Atau meminimalisir daripada kepergian burung walet itu dari RBW kita bisa, tapi kalau untuk mempertahankan tidak bisa. Karena bagaimanapun burung walet adalah naluri binatangnya selalu ada, dan dia hidup berproses secara alami, mulai dari menetas sampai kepada berproduksi, yaitu membuat sarang. Dan kesehariannya selalu hidup di alam bebas, bukan di dalam rumah walet itu sendiri. Rumah walet itu hanya dibuat sebagai tempat untuk menginap dan membuat sarang. Tapi kesehariannya dia lebih banyak membuang waktunya di alam bebas. Seperti halnya dengan mencari makanan, begitu juga bermain-main di luar RBW kita, itu secara alami. Nah, sahabat Walleter, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana cara menarik anak burung walet yang ada di sekeliling RBW kita.
Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dari tata ruang daripada bangunan itu sendiri, RBW kita. Kita harus mengikuti standar di setiap elemen-elemen yang ada dalam RBW, terutama daripada tata ruangnya, tata suhunya, tata cahayanya. Begitu juga dengan tata audionya. Suara panggil, suara inap, dan suara tarik. Nah, hal-hal itu sangat wajib untuk dilakukan setiap pembudidaya walet. Karena beberapa hal itu adalah merupakan daripada komponen yang sangat penting di dalam menarik anak walet, begitu juga mengembangkan populasi yang ada di RBW kita. Jadi sahabat waleter, saya akan merinci satu persatu. Jadi pertama adalah tata ruang. Sebuah rumah walet wajib hukumnya untuk memperbaiki daripada tata ruang. Menata tata ruangnya mulai dari pemasangan sekat, begitu juga daripada kamar-kamar yang ada dibikin, kamar-kamar yang ada dibuat di dalam ruangan gedung tersebut. Yaitu kita atur bentuk sekatnya, jangan sampai memasang sekat terlalu gelap. Begitu juga memasang sekat yang terlalu kecil, yang masih bisa bias cahaya masuk ke dalam ruang inap. Hal berikutnya adalah tentang suhu. Suhu ideal dalam sebuah rumah walet adalah temperaturnya 28 sampai 29 derajat Celcius. Itu yang diinginkan oleh burung walet. Begitu juga dengan kelembabannya. Kelembaban yang idealnya adalah 80% sampai 90%. Bahkan ada yang sampai 95%, itu masih bagus dalam sebuah rumah walet. Suhu sangat penting, karena burung walet akan betah apabila suhu terasa nyaman di dalam RBW itu. Burung akan betah tinggal dalam sebuah ruangan RBW apabila suhu dalam ruangan itu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, seperti yang saya sebut tadi. Hal berikutnya adalah tentang pencahayaan. Pencahayaan jangan sampai gedung walet kita terlalu gelap, terutama di bagian ruang inap. Begitu juga dari ruang void yang dari atas LNB sampai kepada ruang yang ke bawah, yang ikut void ke bawah, jangan sampai terlalu gelap. Karena burung walet atau anak-anak walet yang akan masuk, dia takut untuk turun ke bawah. Begitu juga dalam ruangan inap atau ruangan produksi. Karena cahaya juga merupakan pemandu burung untuk menjelajah ke dalam sebuah ruangan. Nah, begitu juga ventilasi yang di sekeliling. Sekeliling itu diatur, jangan sampai terlalu gelap. Nah, usahakan agak remang-remang sedikit. Nah, hal berikutnya adalah tentang suara. Penggunaan suara dalam sebuah rumah walet itu harus disesuaikan dengan volumenya. Jangan sampai terlalu kencang, begitu juga terlalu kecil. Di dalam sebuah rumah walet ada 3 macam suara yang harus dikeluarkan oleh Twitter, yaitu yang pertama adalah suara panggil, begitu juga suara tarik, begitu juga suara inap. Jadi ketiga suara ini berbeda-beda setelan volume yang dibutuhkan. Nah, setelan volume yang dibutuhkan oleh suara panggil agak kencang daripada suara setelan yang ada di ruangan nginap. Usahakan suara volume suara yang ada di ruangan nginap agak lebih kecil sedikit daripada suara panggil. Begitu juga suara tarik. Nah, kalau suara tarik dengan suara panggil bisa sama, volumenya bisa sama. Jadi sahabat waleter yang masih mempunyai permasalahan seperti pertanyaan tadi, harus dipahami bahwa sebenarnya mempertahankan burung walet itu memang sangat sulit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hal yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah menarik burung walet yang ada di sekeliling RBW kita. Itu lebih efektif daripada mempertahankan. Biarkanlah burung walet itu berkembang secara alami. Kenapa mempertahankan anak walet sangat sulit? Karena burung walet adalah burung unggas yang sangat berbeda dengan burung unggas lainnya, seperti burung-burung pipit yang kita lihat. Apabila sudah menetas, maka induknya akan memandu
keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Jadi sepanjang hari dia mencari makan, induknya selalu mengikuti dia. Begitu juga pulang, dipandu dengan induknya. Beda kalau burung walet. Burung walet sama sekali tidak dipandu sama induknya. Induknya hanya bertugas melayani pada saat dia berada di dalam gedung itu sendiri. Ketika anak burung walet itu sudah pandai terbang, sudah layak terbang, maka dia akan keluar. Keluar dari mulut LMB, terbang tanpa tujuan, kemanapun dia mau pergi. Mencari makan. Dan ketika dia mau pulang, dia tidak akan mengingat daripada jalan untuk pulang, karena instingnya masih lemah. Makanya anak burung itu jarang pulang. Biasanya, kalau sudah kesorean, di mana dia mencari makan, di sekitar tempat pakan itu ada RBW, maka dia akan menginap di RBW tersebut. Namun masih labil juga. Namun tidak berarti bahwa dia sudah menetap di situ. Kemungkinan besoknya atau 2 malam di situ dia akan pergi lagi di tempat yang lain karena masih labil. Dia belum tahu jalannya. Nah, nanti pada suatu ketika kalau instingnya sudah kuat, maka dia akan mengingat, akan menentukan tempatnya untuk tinggal. Entah itu di RBW yang baru, entah itu di RBW tetangga, atau dia bisa kembali ke RBW semula. Nah, makanya hal yang perlu diperhatikan di sini adalah selalu memperbaiki kondisi temperatur di RBW kita agar anak-anak walet merasa nyaman. Meskipun kita bisa membuatkan gedung, namun perilaku alaminya selalu ada. Beda dengan unggas-unggas lain seperti ayam. Mulai dari pakannya, terus vaksinnya, kita bisa kontrol. Tapi kalau burung walet, tidak bisa. Kita hanya mampu untuk memberikan tempat yang nyaman, memanipulasi daripada gedung yang kita buat, seolah-olah burung walet itu berada di dalam habitatnya. Nah, dengan melakukan perbaikan-perbaikan beberapa elemen tersebut tadi, termasuk tata ruang, tata suhunya, dan tata suaranya. Sehingga walet tertarik untuk menginap di tempat yang sudah disediakan. Jadi sahabat waleter, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan di sini, karena memang pertanyaan ini banyak sekali yang sebenarnya yang menanyakan itu. Jadi sahabat waleter, mulai dari sekarang jangan berpikir lagi untuk mempertahankan burung walet, tapi berusahalah. Ini menurut saya, berusahalah supaya bagaimana kita bisa menarik burung walet liar yang ada di sekitar RBW kita, bukan RBW tetangga. Nanti kedengaran semua tetangga tidak enak, tetangga bisa tersinggung. Oke, cukup sekian video ini. Saya ucapkan semoga saja teman-teman, khususnya subscriber saya doakan agar semoga saja sukses. Yang RBW-nya belum dihuni burung walet, semoga saja burung walet bisa cepat menginap. Begitu juga yang sudah berproduksi, semoga saja produksinya lebih bertambah lagi. Oke, salam sehat, tetap jaga kesehatan, karena pandemi COVID-19 masih ada di mana-mana. Oke, terakhir saya sampaikan kepada teman-teman, terutama subscriber saya, jangan lupa ikuti terus channel ini, jangan lupa like, subscribe, begitu juga kolom komentar yang ada tertera di bawah sini, silakan. Yang mau interaksi dengan saya, silakan menambah kalau ada kekurangan apa yang saya sampaikan. Begitu juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Saya selalu menitipkan nomor WA di kolom deskripsi video saya, dengan tujuan ya agar teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan saya. Oke, saya iri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.